Martial Universe. Bab 149. Judul: Bertarung melawan Guiyan. Orang bodoh yang sombong. Melihat Lindong yang tetap kalem itu, sorot keji di mata Guiyan semakin terlihat. Tangannya dijentikkan, lalu menggenggam pedang hitam yang muncul di telapak tangannya. Suara desingan pedang miliknya yang berhias tato iblis mengerikan itu menciptakan suasana seram. Guiyan pun dijuluki sebagai pedang hantu di kota Yan karena teknik pedangnya sangat licik dan keji. Selama ini, banyak praktisi elit yang mati di tangannya. Terlebih lagi, beberapa dari mereka ada di Yuan dan tingkat menengah. Sehingga reputasinya beberapa kali lebih hebat daripada Wei Tong. Faktanya, kebanyakan orang mengakui jika Guiyan adalah kandidat yang paling mendekati Yuan dan tingkat akhir. Jika saat itu tiba, maka reputasi sekte pedang hantu di kota Yan akan melambung tinggi. Karena alasan itu pun, walaupun banyak orang tahu kalau Lindong pernah membunuh Wei Tong, mereka tetap tidak menjagokannya saat melawan Guiyan. Biar bagaimanapun, Wei Tong tidak bisa disamakan dengan Guiyan. Menghadapi orang-orang yang diam-diam merayakan nasib buruknya, Lindong hanya mengabaikan mereka. Dia mengangkat telapak tangannya, kemudian 4 pisau keluar dari tas Qian Kun. Dari keempat pisau tersebut, 3 diantaranya mengeluarkan ki sedingin es, sementara 1 sisanya mengeluarkan hawa panas. Pisau tersebut melingkar dan menari di sekeliling tubuh Lindong. Pergerakan pedang itu menciptakan banyak bayangan tampak di sana. "Lindong, hati-hati!" Xuanzu tanpa sadar berteriak saat melihat Lindong sudah bersiap melawan Guiyan. Lindong mengangguk singkat dan melambaikan tangan ke arah Xuanzu dan yang lain. "Bocah sombong! Kau ingin petunjuk kan? Maka akan kuberikan kau petunjuk." Sudut bibir Guiyan terangkat, sebuah ekspresi keji muncul di wajahnya. Sebuah yuan power dahsyat bergelombang di tubuhnya bagaikan ombak. Sementara itu, sebuah suasana mengancam mulai terbentuk. Auranya kuat sekali. Tampaknya Guiyan sebentar lagi akan naik ke yuan dan tingkat akhir. Merasakan aura dari tubuh Guiyan, keributan terdengar di sekeliling mereka. Orang ini memang lebih kuat daripada Wei Tong. Sebuah sorot terkejut melintas di mata Lindong. Orang yang disebut-sebut sebagai praktisi Yuan dan tingkat menengah terhebat itu memang punya kemampuan. Dari auranya saja, seseorang bisa tahu kalau Wei Tong tak ada apa-apanya dibandingkan dengan Guiyan. Wush! Dengan pedang di tangannya, tatapan Guiyan berubah sangat jahat. Sembari menatap lurus pada Lindong, kakinya menggeser ke depan, kemudian sosoknya berubah menjadi bayangan hitam dan menerjang pemuda itu dengan kecepatan kilat. Pedang panjang di tangannya melengkung, lantas diayunkan kejam dengan sudut yang mengecoh, menebas tanpa ampun ke arah Lindong. Klang! Lindong tetap diam menghadapi serangan kuat Guiyan. Dia mengacungkan jarinya, kemudian 3 pedang es misterius di sekitarnya melesat dalam sekejap. Sembari menahan serangan pedang panjang, pedang es penuh hawa dingin, berbalik cepat dan menikam dengan kasar. Walaupun ilmu berpedangnya tidak begitu mahir, berkat kontrol mental energi Lindong, serangannya cukup kuat. Jalur serangannya nyaris tak bisa dihindari. Itu juga berkat penggunaan mental energi. Klang! Klang! Merasakan aura dingin yang menusuk tulang, Guiyan mendengus. Pedang panjang di tangannya tiba-tiba menari dan langsung berubah menjadi bayangan-bayangan pedang yang melindungi tubuhnya. Pada saat yang bersamaan, sebuah pedang yang menyilaukan terbang keluar, membuat orang-orang yang melihatnya sampai merinding. Ghastly Chop! Pedang itu berkilat, kemudian buru-buru kembali. Dengan kedua tangannya memegang pedang, sebuah energi Yuan Gang murni terkumpul cepat di pedang, kemudian ditebaskan ke bawah. Klang! Serangan pedang yang kuat dan menyilaukan itu bagaikan naga ganas yang keluar dari ujung pedang, menyebabkan pedang es misterius itu terhentak menjauh. Di mana saja pedang itu menebas, tanah di bawahnya sampai terbelah. Kuat sekali serangan pedangnya. Beberapa orang yang melihat serangan buas tersebut terkejut. Tidak ada praktisi Yuan dan tingkat menengah yang berani menerima serangan itu secara langsung. Serangan pedang tersebut terlihat seperti piton yang mengamuk, dengan cepat mendekat pada Lindong. Namun, tanpa diduga, di titik ini pun, dia masih tidak mundur bahkan selangkah pun. Justru, dia mengulurkan telapak tangan kanannya ke arah serangan pedang yang datang. Lindong kelihatannya berencana menerimanya secara langsung. "Kau cari mati."
Melihat cahaya tersebut, sebuah ekspresi kebencian tampak di wajah Guiyan. Wush! Saat serangan pedangnya tinggal beberapa senti sebelum mengenai tubuh Lindong, pemuda itu tiba-tiba mengeratkan genggamannya. Bes! Ketika Lindong mengeratkan genggamannya, sebuah dinding mental energi segera terbentuk di depannya. Sementara itu, serangan pedang tersebut bertabrakan keras dengan dinding mental energi. Walaupun serangannya bisa menciptakan riak di dinding itu, tetap saja serangannya tidak berhasil membelah dinding mental energi. Para penonton di sekitar sana menatap takjub dengan serangan pedang yang tak sanggup melukai Lindong. Mereka tidak menyangka jika serangan ganas Guiyan bisa ditangkis dengan mudah oleh Lindong. Mental energi Lindong tumbuh kuat lagi. Xia Wanqin, Xuan Su, Lin Zentian dan yang lainnya pun terkejut. Sebuah ekspresi senang itu tampak di wajah mereka. Dalam waktu kurang dari 1 bulan, mental energi Lindong telah berkembang pesat lagi. Tak heran mengapa dia berani memancing Guiyan. Praktisi Yuan dan tingkat menengah terhebat tampak tidak ada apa-apanya. Lindong hanya tersenyum dingin sambil melihat serangan pedang yang mulai terkikis oleh dinding mental energinya. Dia menjentikkan jari, kemudian belasan jarum spiritual terbentuk dengan cepat di depannya. Jarum-jarum itu mengarah pada Guiyan di tengah-tengah suara yang membelah udara. Sombong sekali kau. Melihat Lindong bisa menangkis serangannya dengan mudah, pupil Guiyan sedikit mengecil. Ekspresinya pun berubah lebih serius. Dia bisa menyimpulkan, jika dibandingkan dengan sebulan lalu, saat Lindong bertarung melawan Wei Tong, kekuatan pemuda itu tampak telah bertambah kuat. Fakta bahwa dia sudah mencapai tingkat itu di Kota Yan, menunjukkan jika Guiyan bukan orang yang akan kalah karena meremehkan lawannya. Meskipun dia tak senang terhadap Lindong, di dalam hatinya, dia tetap bersikap waspada. Apalagi, pemandangan saat ini menjelaskan jika bersikap waspada itu sangat perlu. Bes. Sebuah energi Yuan Gang murni keluar dari tubuh Guiyan dan menerjang bagai gelombang, hingga berhasil melenyapkan seluruh jarum spiritual yang datang. Lantas, matanya tiba-tiba membelalak, bersamaan dengan Guiyan menggenggam erat pedang panjang di tangannya, tubuhnya lalu membungkuk. Saat ini, dia mirip seperti macan kumbang yang akan menerkam mangsanya. Bes! Ketika ujung kaki Guiyan bergesekan dengan tanah, sebuah gema rendah terdengar. Kemudian, dia melangkah maju dengan kuat. Wush! Saat tubuh Guiyan melesat, terbentuk 2 bayangan di belakangnya. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah ketika bayangan itu muncul, kerlip yang berkumpul di pedangnya menjadi sangat mengerikan. Three-step Ghastly Shadow Blade. Melihat pemandangan itu, ekspresi Xuan Su dan yang lainnya berubah sangat serius. Itu adalah jurus pamungkas Guiyan. Katanya dia menggunakan jurus itu untuk membunuh 2 praktisi Yuan dan tingkat menengah. Jurus itu dibagi menjadi 3 bagian. Ketika bayangan ketiga muncul, kekuatan serangannya akan mencapai ke titik puncak. Di antara seluruh praktisi Yuan dan tingkat menengah di Kota Yan, mungkin tidak ada yang berani menerima jurus ini. Lindong, hati-hati. Dia berniat melancarkan jurus pamungkasnya. Bahkan tanpa peringatan Xuan Su pun, Lindong bisa merasakan kekuatan dahsyat sedang berkumpul di pedang Guiyan. Dalam sekejap, matanya bersinar, bersama dengan ujung kakinya yang mengetuk tanah dan tubuhnya melayang di udara. Dia melompat ke atas pedang es misterius, kemudian sebuah gelombang mental energi tiba-tiba keluar dari pupilnya. Saat gelombang getar mental energi itu muncul, energinya meluas dan menyebar di udara. Sementara itu, mental energi yang dahsyat bagaikan ombak, terus keluar dari istana Niwan miliknya. Bes. Lindong terus menyuntikkan mental energinya, sehingga gelombang getar mental energi itu mulai membesar dengan cepat. Dalam sekedip mata, energi itu berubah menjadi formasi simbol mental energi yang panjangnya beberapa meter. Di dalam formasi tersebut terdapat simbol aneh. Simbol mistis tersebut muncul di seluruh formasi dan terus berkedip. Secret Spirit Skill kelas Ki, manifestasi simbol Arai. Lindong akhirnya menggunakan Secret Spirit Skill yang dia dapatkan dari Menara Master Simbol. Saat formasi simbol itu muncul, sebuah gelombang mental energi dahsyat mulai menyebar. Gelombang itu membuat Xia Wanqin dan Yue San pun sedikit terkejut.
Wush! Ketika formasi simbolnya muncul, di bawah, bayangan ketiga Guiyan pun muncul. Sembari mendongak terkejut, dia menatap kejam pada Lindong yang melayang di udara. Tangannya tiba-tiba memukul gagang pedang panjang. Sebuah bayangan yang menyilaukan muncul bagaikan berkas cahaya. Sebuah energi Yuan Gang murni yang dahsyat berkumpul di sana. Lalu, bagaikan angin topan mini, diiringi tatapan takjub para penonton, energi itu membelah udara dan melaju ke arah Lindong. Lindong, bersiaplah untuk mati. Setelah pedang panjang itu lepas dari tangannya, wajahnya pun memucat. Walaupun serangan itu sangat dahsyat, tetap saja sangat membebani tubuhnya. Namun, dia sangat percaya diri dengan serangannya. Itu karena, bahkan seorang praktisi Yuan dan tingkat menengah tidak akan bisa menahannya. Tubuh Lindong melayang di bawah manifestasi simbol arai. Meski dia merasakan serangan dahsyat yang menghampirinya dengan cepat, dia memejamkan mata. Bes. Lindong memejamkan mata, kemudian berkas cahaya berbentuk unik yang berjumlah banyak muncul dari manifestasi simbol arai. Berkas cahaya tersebut keluar dari dalam formasi simbol, kemudian berkumpul cepat di depan Lindong bagaikan kolom cahaya. Setelah kolom cahaya tersebut mengambil wujud, dalam sekejap, mata Lindong tiba-tiba terbuka. Matanya berkilat. Saat menghadapi serangan mati-matian Guiyan, dia sama sekali tidak berniat menghindar. Diiringi tatapan heran para penonton, dia tiba-tiba menghunuskan jari-jarinya. Manifestasi formasi simbol, pembentukan cahaya.